Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Nugraha. Saya di sini akan menjelaskan mengenai seismic hazard di Kabupaten Temanggung, hasil pengolahan data PGA. Baik, pertama di sini untuk geologi regional daerah Temanggung. Di sini Temanggung berada di zona vulkanik aktif di antara Gunung Sumbing dan Sindoro, yang dimana dua gunung ini itu membentuk struktur dan morfologi utama di wilayah ini. Kemudian, batuan penyusunnya itu didominasi oleh produk-produk erupsi berupa material lava, breksi, lahar, dan tuf dengan umur yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada lembah dan datarannya itu diisi endapan aluvial dan abu vulkanik. Kemudian ada material lepas dan tebal. Selanjutnya, beberapa sensor lokal mengontrol pola lembah dan arah sungai. Kemudian, dari perpaduan batuan keras di lereng dan sedimen menghasilkan variasi sifat tanah yang kuat dalam eh, jarak pendek. Berikut peta geologi regionalnya di samping ini. Tepatnya di sini untuk daerah Temanggung, Jawa Tengah. Ini Gunung Sumbing dan Sindoro di pojok kiri. Oke, selanjutnya di sini untuk mengolah data peak ground acceleration dan kemudian ada kelas situs tanah selanjutnya. PGA kelas situs tanah dan amplifikasi. Jadi PGA itu sendiri merupakan percepatan maksimum dari tanah yang diakibatkan dari gempa pada suatu lokasi. Di sini PGA itu menunjukkan seberapa kuat tanah bisa bergetar, dan semakin besar PGA maka potensi kerusakannya itu juga semakin besar. Untuk amplifikasi itu merupakan penguatan guncangan ketika gelombang gempa melewati lapisan tanah tersebut. Bisa tanah lunak, tanah keras, batuan keras. Selanjutnya, untuk hubungan PGA dan amplifikasi itu eh, hubungannya ketika misal ada tanah lunak kemudian mengalami amplifikasi yang nilainya lebih dari satu, di situ PKI-nya meningkat. Sedangkan kalau di tanah keras ada amplifikasi mendekati satu, itu PKI-nya hampir sama dengan petrol. Baik, selanjutnya di sini ada desain spektra Indonesia Research Jumlah Karya, maksudnya itu data PGA dan PGA kelas itu sana itu didapatkan di website RSA Cipta Karya. Dari website ini kemudian diinput koordinat, contoh ini, kemudian kelas didapatkan kelas untuk semua kelas batuan. Di sini ada SB, SCS, DSE, dan nilai PGA-nya di titik ini. Kembali. Jadi setelah pengambilan data melalui scraping dengan script
yang saya generate dengan ChatGPT di sini. Di sini skripnya akan mengambil data-data dari eh secara otomatis akan menginput data latitude longitude di daerah Temanggung yang sudah saya tentukan, kemudian mengambil nilai-nilai PGA, TS, ada 4 TS di sini kelas situs tanahnya, ada SP, SC, SD, SE. Kemudian untuk mendapatkan amplifikasi itu dari setiap kelas tanah, PGA kelas situs tanah dibagi dengan PGA Petrop atau PGA. Baik, selanjutnya di sini setelah didapatkan data, sudah di kriging, interpolasi, didapatkan peta PGA Petrok. Di sini peta PGA Petrok ini menunjukkan percepatan tanah maksimum Petrok di Temanggung saat adanya gempa. Kemudian nilai tinggi muncul di bagian timur dan tenggara yang yang tersusun oleh sedimen mudah dan material lepas. Kemudian nilai rendah berada di barat dan pusat yang bisa tersusun oleh batuan vulkanik tua dan lebih kompak yang dihasilkan oleh erupsi dari dua gunung ini. Kemudian ada sesar Kali Kuto dan Progo di sini mengontrol pola lembah dan ketebalan sedimen. Sesar Kali Kuto berada di bagian wilayah Temanggung yang arahnya barat laut ke tenggara, sedangkan sesar Progo berada di bagian tengah Jawa Tengah. Nah, dan adanya sesar kecil di kaki Sindoro dan Gunung Sumbing. Baik, selanjutnya setelah itu untuk PGA kelas situs tanah SP di sini nilai PGA-nya berkisar di 0,4 dan 0,46. Oh, mohon maaf di sini ya. Nilainya di 0,398,325 atau dibulatkan ke 0,4. Kelas SP itu merupakan kelas tanah batuan keras. Dan zona ini cocok dengan geologi regional di lereng Sindoro dan Sumbing yang didominasi oleh lava breksi lava, dan intrusi andesit. Bantuan keras itu membuat tanah kaku sehingga getaran tidak teramplifikasi besar. Kemudian nilai PGA rendah di bagian timur dikarenakan material kompak dengan porositas kecil dan ketebalan sedimen yang tipis. Area SB ini biasanya berada di zona morfologi tinggi sehingga pengaruh lapisan sedimen sangat tinggi. Selanjutnya untuk kelas SC di sini nilai PGE-nya berkisar di 0,553 hingga paling tinggi di 0,639. SC ini merupakan kelas tanah yang digolongkan sebagai tanah keras dengan kecepatan gelombang gesernya itu menengah ke tinggi. Zona ini cocok dengan batuan vulkanik Temanggung yang kompak seperti breksi, vulkanik, lava lapuk ringan, dan tuf yang mengeras. Kemudian materialnya masih cukup padat sehingga amplifikasi lebih kecil dibanding dengan tanah sedang atau tanah lunak. Secara geologi, SC berada pada zona peralihan dari lereng gunung ke dataran, kemudian batuan mulai tertutup sedimen tipis tetapi masih dominan keras. Kemudian nilai PGA di sini meningkat sebanding SB karena material sedikit lebih lepas dibanding kelas situs sebelumnya, tetapi tetap dikontrol oleh batuan vulkanik yang kuat. Selanjutnya di sini PGA kelas SD dengan paling rendah didapati nilai 0,73 dengan nilai paling tinggi di 0,8. SD itu merupakan kelas tanah sedang dengan nilai VS di sekitar 175 meter per second sampai 350 meter per second.
Di sini zona ini berada pada dataran dan lembah Temanggung yang diisi vulkanik menengah seperti pasir vulkanik, abu, lahar, dan tuff lepas. Kemudian material ini lebih longgar dan ketebalannya lebih besar dibanding SC dan meningkatkan amplifikasi guncangan. Kemudian secara geologi, SD atau tanah sedang berkaitan dengan endapan hasil area jatuhan dari Sindoro dan Sumbing yang menyebar ke pusat wilayah. Next, di sini ada PGA kelas SE atau tanah lunak. PGA ini berkisar di 0,9 hingga 0,95. SE ini memiliki kecepatan rambat PS sebesar kurang dari 175 meter per second. Kemudian zona ini berada pada sedimen yang tebal, terutama di dataran rendah dan cekung lokal Temanggung. Kemudian materialnya itu berupa abu vulkanik halus, pasir lepas, lempung, dan endapan aluvial yang mudah terdeformasi. Di sini amplifikasinya paling tinggi karena mudah terdeformasi dan karena tanah memiliki kepadatan yang lebih rendah dan ketebalan besar. Kemudian secara geologi, zona ini sering dipengaruhi dengan pengisian lembah oleh endapan muda serta kendali struktur seperti sesar kali Kuto yang memungkinkan akumulasi di tebal. Selanjutnya, untuk amplifikasi di sini didapati di kisaran 1,11 hingga 1,57. Di sini SP adalah batuan yang sangat keras sehingga efek amplifikasinya itu kecil. Kemudian ketika PGA Petrok masuk ke zona SP, gelombang gempa langsung ditransmisikan tanpa penguatan yang terlihat signifikan. Kemudian nilai rendah ini sesuai dengan geologi Temanggung pada lereng Sindoro Sumbing yang didominasi lava dan breksi keras. Pada area SP, perubahan PGA dari petrol ke permukaan tidak banyak meningkat karena tanah kaku dan densitasnya tinggi. Selanjutnya di amplifikasi SC, di sini amplifikasi berada pada kisaran 1,55 sampai 2,13. Di sini SC merupakan tanah yang keras tapi tidak sekaku SB. Kemudian ketika petrol PGA Petrok mencapai zona SC, gelombang gempa mengalami penguatan yang sedang karena material lebih lepas dibandingkan batuan di zona keras. Zona SC ini berada pada batuan vulkanik yang lapuk dan terselimuti sedimen tipis. Material ini atau material SC ini membuat gelombang gempa diperlambat sedikit, lalu amplitudenya meningkat sehingga nilai amplifikasinya naik. Selanjutnya ada amplifikasi kelas situs SD. Di sini amplifikasinya itu berada pada kisaran 2,036 hingga 2,68. Di sini SD itu adalah tanah sedang dengan sedimen yang lebih tebal dan lebih lepas dibanding SC. Kemudian gelombang gempa dari petrok ini melambat sehingga amplitudenya meningkat lebih kuat. Kemudian di zona SD ini berada pada dataran dan lembah berisi pasir vulkanik, abu, dan lahar. Kemudian kondisi ini menghasilkan penguatan guncangan lebih besar dibanding dengan tanah keras. Selanjutnya SE. SE ini nilai amplifikasinya berkisar di 2,4 hingga 3,2. SE ini merupakan tanah lunak dengan sedimen sangat tebal dan densitasnya itu rendah. Kemudian gelombang gempa dari petrok lambat tajam
lalu amplitudenya meningkat besar. Di zona es ini yang berada di Temanggung ada di cekungan sedimen dan dataran rendah berisi endapan vulkanik muda serta aluvial halus. Di sini kondisi menyebabkan penguatan guncangan yang paling tinggi dibanding kelas situs lainnya karena eh, tanah lunak tadi. Baik, selanjutnya di sini VS30 global, maksudnya VS30 global ini di sini kita akan membuat peta amplifikasi yang relatif terhadap VS30 karena setiap kelas situs tanah itu memiliki nilai VS30 diklasifikasikan berdasarkan VS yang sudah ada. Untuk data VS30 ini didapatkan didapatkan dari USGS secara terbuka, bisa di-download di website USGS. Baik, ini untuk peta VS30 ini sudah di resampel sehingga cell size-nya sudah sama dengan data-data sebelumnya. Di sini didapati nilai VS30 di daerah Temanggung itu di antara 242 hingga 900 meter per second. Untuk nilai yang 900 itu yang tinggi muncul di lereng Sindoro dan Sumbing. Dan zona ini terus susun batuan keras seperti lava dan breksi. Dan itu menyebabkan kenapa nilai VS-nya itu sangat tinggi, relatif lebih tinggi. Kemudian nilai sedang itu berada di peralihan lereng, dataran. Di sini materialnya berupa campuran tuf yang mengeras dan sedimen vulkanik tipis. Kemudian dinilai rendah ditandai dengan warna biru itu muncul di dataran dan lembah. Kemudian wilayah ini diisi sedimen lepas seperti pasir vulkanik, abu vulkanik, dan endapan aluvial. Di sini pola warnanya itu menunjukkan semakin tebal sedimen, maka VS30 semakin rendah. Dan wilayah dengan VS30 rendah memiliki respon gempa yang lebih kuat. Daerah dengan VS30 rendah berarti ditandakan dengan daerah yang berwarna biru. Baik, selanjutnya di sini setelah mendapatkan peta VS30, kemudian eh, dipersempit, dikelompokkan berdasarkan nilai VS tiap kelas situs tanah untuk mencari nilai amplifikasi relatifnya. Di sini didapati nilai pada tabel ini didapati nilai SA memiliki VS di atas 1500, untuk SB dinilai 750 sampai 1500, untuk SC atau tanah keras ini dari 350 sampai 750, untuk SD dari 175 hingga 350, dan untuk tanah lunak SE kurang dari 175. Setelah mendapatkan kelompok-kelompok ini, kemudian eh, dibuat eh, kemudian nilai-nilai eh, nilai-nilai side class, nilai-nilai cracking PGA kelas tanah ini kemudian diinput dan dijadikan peta sebagai berikut.
Baik, selanjutnya didapati dari pengelompokan ini, didapati amplifikasi relatif. Di sini seperti tadi, zona yang mendominasi itu warna biru yang merupakan side class SC. Di sini dengan nilai PGA-nya itu kurang lebih 0,55 sampai 0,63. Kemudian yang kedua diikuti oleh SD atau tanah sedang. Di sini sebarannya itu lokal di tengah dan timur dengan nilai PGA tertinggi sebesar 0,74 hingga 0,79. Selanjutnya ada SB di daerah yang berwarna merah tadi. Di sini itu muncul di tepi selatan, barat daya, dan utara. Merupakan tanah keras dengan amplifikasi kecil dan nilai PG-nya itu terendah kurang lebih 0,41 hingga 0,46. Ya, seperti dilihat di sini, SB didapati di daerah-daerah mm, yang dekat dengan Gunung Sindoro dan Sumbing. Selanjutnya, maka saya menghitung PGA relatif terhadap eh, maksimum magnitude dari sesar terdekat titik-titik yang saya ingin ambil atau disebut juga titik stasiun. Di sini ada beberapa sesar yang mempengaruhi. Ada sesar Ungaran dengan nilai maksimum magnitudenya itu 6. Ada Merapi Merbabu 6,6 dan ada Baribis sebesar 6,3. Di sini ada rumus A dan R. A itu merupakan rumus dari PGA dengan rumus 1080 dikali E. E ini merupakan konstanta Euler. Kemudian dipangkat 0,5 dikali M. M ini merupakan magnitud dari sesar yang terdekat. Kemudian R. R itu merupakan jarak terdekat dari titik stasiun ke patahan itu. Kemudian ditambah 25 di pangkat min 1,32. Berikut adalah hasil tabel perhitungan saya. Ini saya ambil beberapa data sebagai contoh. Di sini sudah ada data latitude longitude. Untuk data R-nya itu ada di near disk atau near distance. Kemudian dimasukkan ke rumus A sehingga didapati nilai PGA. Kemudian nilai PGA yang dihitung itu kemudian di Kriging sehingga didapati PGA truk relatif. Di sini PGA hasil perhitungan manual ini berkisar di 0,094 hingga 0,262. Kemudian PGA tinggi ini didapati muncul di timur dan Tenggara Temanggung dipengaruhi kedekatan terhadap sesar Ungaran 1, Ungaran 2, Merapi Merbabu. Kemudian Merapi PGA rendah ini berada di barat, barat daya yang merupakan area paling jauh dari sumber sesar aktif. Kemudian pola distribusi PGA itu mengikuti prinsip di mana semakin cepat dekat ke sesar, maka semakin besar percepatan tanah itu juga. Dan selanjutnya hasil ini konsisten dengan pola hazard Cusgen
yang menunjukkan bahwa wilayah timur itu memiliki potensi guncangan lebih kuat dibanding barat. Ini eh, beberapa sesar yang ada. Di sini ada Paribis, ada Merapi, Merbabu, ada Ungaran satu dan Ungaran 2. Di daerah timur, di sini banyak sesar dan benar di sini nilai PKI-nya itu tinggi dan karena dipengaruhi oleh sesar-sesar ini. Baik, selanjutnya di sini ada perbandingan dan bisa dibilang ada kesamaan di sini di daerah timur PKI-nya lebih tinggi dibanding di daerah barat. Kemudian perbedaan dari kedua ini di sini PGA yang dari Pusken ini dihitung dengan model bahaya gempa nasional yang lebih lengkap. Kemudian ada seluruh sesar aktif. Intinya eh, data yang dihitung oleh Pusken itu lebih lengkap, lebih detail, sehingga hasilnya itu lebih lebih bisa mencerminkan total seismik dasar. Sedangkan untuk PGA manual ini menggunakan beberapa sesar terdekat, kemudian lalu dihitung dengan rumus yang tadi, yang rumus A, kemudian model ini tidak memasukkan gempa latar belakang dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain secara Pusgen. Nah, untuk perbedaan utama Pusgen ini eh, perbedaannya disebabkan karena eh, peta yang saya buat ini perhitungannya manual, sedangkan Pusken ini manual dan sederhana, dan Pusken lebih kompleks. Seperti itu. Terima kasih. Eh, Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.